A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Tunduk patuh kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Apa yang Allah larang, jauhi. Itu tujuan kita ada di muka bumi ini. Renungi baik-baik masalah ini. Tidak ada yang lain, tidak ada tujuan lain. Hanya satu tujuan ini. Untuk mengabdi kepada Allah. Kalau masih ada yang mengatakan, tapi kan saya belum merasakan keimanan. Lihat di sekitar Anda. Dari mana langit yang begitu luas ini? Pergantian siang malam yang begitu rapi. Musim-musim yang begitu rapi. Ya. Bintang-bintang di langit yang miliaran jumlahnya begitu banyak. Siapa yang mengatur semua itu? Dari mana Anda ini sendiri? Orang tua Anda. Dan seluruh manusia ini. Dengan berbagai macam paras wajah, postur tubuh, warna kulit, ya, bahasa. Dari mana semua ini? Dari mana hewan-hewan ini? Dari semut yang kecil sampai gajah yang besar. Dengan berbagai macam karakter yang ada di situ. Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, ya, dan segala macam hal. Tidak mungkin kalau tidak ada penciptanya. Anda sebagai seorang muslim sudah diarahkan, dimanjakan sekali. Tuhan yang menciptakan semua itu, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Ya. Dan dialah yang menciptakan satu-satunya semua yang dijangkau oleh matamu dan tidak dijangkau oleh matamu, hai manusia, kecuali Allah. Itu poinnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan potensi agar kita bisa mengenal Tuhan kita. Cuma orang-orang yang tidak terpandukan dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, mereka lampiaskan itu kepada patung. Mereka yakin mereka punya Tuhan, tapi tidak tahu. Ada yang kepada pohon, ada kepada hewan, ada kepada jin, ada kepada bintang-bintang, dan seterusnya. Maka fahami poin ini. Kita diciptakan teman-teman sekalian untuk mengabdi kepada Allah. Memang untuk sholat, memang untuk puasa, memang untuk zakat, memang untuk haji dan umrah. Memang untuk bakti dengan orang tua, memang untuk berbuat baik dengan tetangga, memang untuk patuh pada pemerintah yang resmi, memang untuk mendakwakan agama Allah subhanahu wa ta'ala, memang untuk menasihati orang-orang yang melanggar agama Allah subhanahu wa ta'ala, memang untuk itu. Itu tujuan utama. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat setelahnya, ayat 57, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu minhum wa ma uridu ayyut'imun. Saya ulangi. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan, kata Allah. Allah suruh kita patuh bukan untuk Allah minta balasan. Allah tidak butuh. Ini juga poin penting teman-teman sekalian. Kenapa masih banyak di antara kita orang kalau sholat kurang khusyuk? Kenapa masih ada di antara kita masih malas-malasan untuk mengerjakan sholat malam, sholat duha, zikir, baca Quran. Kenapa masih banyak di antara kita yang menunda-nunda amal saleh dan banyak melakukan dosa? Serta menunda juga taubat. Apa sebabnya? Karena mereka fikir bahwasanya yang butuh ibadah ini adalah Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sama sekali tidak butuh dengan ibadah kita. Sama sekali tidak butuh dengan ibadah kita. Yang butuh kepada sholat, kepada puasa, kepada zakat, kepada haji, dan semua jenis ibadah adalah kita sendiri. Dan itu Allah SWT sudah jelaskan dalam hadis Bukhari, hadis Qudsi, di mana Nabi SAW menyampaikan, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amal itu, ya, yang aku perintahkan kepada kalian, akan aku kembalikan kepada kalian. Allah tidak butuh. Terlalu banyak miliaran, ya, triliunan mungkin makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang sujud dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala tanpa membangkang. Para malaikat, semua benda-benda yang Anda anggap benda mati, mau batu, mau air, ya, mau api, semuanya tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua hewan-hewan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membangkang hanya sebagian kecil dari jin dan manusia. Mayoritas manusia juga patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin kalau Allah itu ada. Ya. Jadi Allah tidak butuh dengan ibadah kita, kita yang butuh. Oleh karena itu, fahami kalau kita yang butuh terhadap ibadah tersebut dan kita akan maksimal dalam mengerjakannya. Lalu Allah SWT mengatakan di ayat 58-nya,
Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ya. Lagi sangat kokoh. Ya.